Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga melalui pembelajaran kali ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hikmahnya dan memberikan pertolongan berupa rahmatnya. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu saja atas kekuatan dan kesempatan yang telah diberikannya, maka kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran ini. Dan semoga dengan bersyukurnya kita, Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah anugerahnya berupa nikmat ilmu dan kepahaman kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pelajar sekalian, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Memahami makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan sesuai dengan Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan hari akhir menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang kekal abadi. Hari akhir menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hari akhir atau hari kiamat yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Apa yang dimaksud dengan kiamat sugro atau kiamat kecil? Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, sedangkan kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu syirat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kekal. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati. Yang pertama, fitnah kubur, dan yang kedua adalah siksa dan nikmat kubur. Fitnah kubur yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Sedangkan siksa dan nikmat kubur, siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zolim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut geologi.
Bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah, yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dan matahari, sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor. Menurut teori fisika, letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi. Namun, sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Dan luas permukaannya 616 kali 1010 km, sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori, sama dengan 5.853,9 kalori per menit, dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik, sehingga hancurlah bumi ini. Periode hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, yaitu Yaumul Hasyr. Pengertian dari Yaumul Hasyr adalah hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Yang ketiga, yaitu buku catatan. Buku catatan, setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Yang keempat, yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Yang kelima, yaitu Asy-Syirat. Asy-Syirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asy-Syirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam, yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu, terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia kepada hambanya. Dan yang kedelapan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. 5. Senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Dan yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Perilaku yang menggambarkan kesadaran beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan amal solih dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan lain-lain. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan melakukan ibadah ritual seperti sholat maupun dengan ibadah sosial, yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Dan yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.